pembiasaan sejak dini itu sangat penting. Karena apa? Karena membentuk dasar karakter yang kuat. Dalam Islam, pendidikan karakter merupakan bagian integral dari apa? Dari pendidikan itu sendiri. Dengan membiasakan siswa untuk melakukan kebiasaan sejak dini, kita mampu untuk membentuk mereka, menjadikan akhlak mereka sesuai dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, kembali lagi di segmen Tanya Guru, cerdas berintegritas. Saya Kuroto Aini Wulandari. Saya Aura Sofia Amira. Sebagai host podcast yang sebelumnya akan mewawancarai Bapak Kamarul Zaman, SPDI MSI sebagai guru PAI di SMK Nurul Jadid Batam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kamarul Zaman, SPDI MSI selaku guru pendidikan agama Islam dan pembiasaan di SMK Nurul Jadid Batam. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya kami ingin bertanya, Bapak, bisakah Bapak menceritakan sebenarnya apa itu materi pembiasaan yang Bapak ajarkan di sekolah? Baik, ini sangat luar biasa pertanyaannya ya. Ya, sebenarnya tanpa dijawab kalian sudah tahu juga sebenarnya. Ya. Pembiasaan yang saya ajarkan di sekolah adalah sebuah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan baik siswa, baik dalam hal perilaku maupun pola pikir, ya. Nah, saya di sini mengintegritaskan, ya, berbagai nilai-nilai karakter dan moral dalam aktivitas sehari-hari siswa, ya. Seperti misalnya disiplin waktu, ya, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Jadi seperti itu. Baik Pak. Sebagai guru pendidikan agama Islam, bagaimana Bapak mengaitkan pembiasaan ini dengan nilai-nilai dalam Islam? Dalam Islam, pembiasaan itu adalah salah satu cara, ya, salah satu cara untuk memperbaiki dan memperkuat akhlak. Saya mengaitkan setiap kebiasaan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Misalnya kebiasaan kalau di sekolah kita nih, Nurul Jadid, setiap pagi itu ada yang namanya sholat duha berjamaah. Lalu setelah sholat duha kita membaca tahsil bersama-sama di setiap jenjang masing-masing. Nah, itu yang saya terapkan, ya, sehingga saya kaitkan itu semuanya di dalam pendidikan agama Islam. Dalam pembiasaan ini Pak, apa tujuan utamanya bagi siswa, terkhususnya dalam akhlak siswa dan siswi Pak? Tujuan utama dari pembiasaan ini adalah untuk membentuk karakter siswa. Ya, kenapa membentuk karakter siswa? Agar siswa ini menjadi pribadi yang lebih baik. Selain menjadi pribadi yang lebih baik, setidaknya siswa ini disiplin dan paling penting yaitu bertanggung jawab, ya. Karena pembiasaan ini juga bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang lebih cerdas dan berintegritas, ya. Kegiatan pembiasaan seperti ini apa saja Pak yang biasanya siswa-siswi lakukan setiap harinya? Setiap harinya siswa-siswi itu dilibatkan dalam kegiatan seperti tadi yang saya sampaikan, contohnya sholat berjamaah. Bukan hanya sholat duha, tetapi mereka juga sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Nah, setelah mereka sholat itu, tidak lupa, pasti ada tugas dari saya. Mereka ini pulang wajib, ya, menghafalkan satu ayat, ya. Satu ayat, bebas mereka menghafalkan ayat apa saja. Jadi setiap hari sebelum memulai pembiasaan sama saya, itu selalu ada setoran ke saya.
Karena di rapot pembiasaan atau rapot di SMK itu ada yang namanya rapot pembiasaan yang terdiri dari salah satunya baca tulis Al-Qur'annya. Jadi dalam menghafal Al-Quran itu Pak, Mm-mm. ada data yang tertulis gitu ya Pak? Iya, karena di situ nanti ada contohnya ya, ini contoh di dalam rapot itu ada tajwidnya, makharijul hurufnya, ya, kelancarannya dalam membaca Al-Quran dan tahfiznya. Menurut Bapak, kenapa pembiasaan ini sangat penting Pak sejak usia sekolah? Karena ya pembiasaan sejak dini itu sangat penting karena apa? Karena membentuk dasar karakter yang kuat. Dalam Islam, pendidikan karakter merupakan bagian integral dari apa? Dari pendidikan itu sendiri. Dengan membiasakan siswa untuk melakukan kebiasaan sejak dini, kita mampu untuk membentuk mereka untuk menjadikan akhlak mereka sesuai dengan ajaran Islam. Apakah ada dalil atau ajaran Islam Pak yang menjadi dasar dari pembiasaan-pembiasaan ini? Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait tentang dalil, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama Bapak mengajar PA ini Pak, apakah Bapak melihat perubahan akhlak atau sikap siswa yang bisa diceritakan contohnya? Oke, baik. Selama saya mengajar di SMK Nurul Jadid, khususnya mengajar PAI dan pembiasaan, alhamdulillah tentu ada perubahan dari siswa-siswi kita. Saya lihat siswa-siswi yang sebelumnya kurang disiplin, melalui lebih teratur dalam kegiatan sehari-hari, sekarang mulai disiplin. Contohnya ketika datang sekolah yang biasanya mereka suka-suka mereka datangnya, sekarang alhamdulillah semenjak dibimbing dan diajarkan, alhamdulillah mereka sekarang datang tepat waktu, ya walaupun ada 1-2 itu biasa ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Apa tantangan terbesar Bapak dalam membentuk kebiasaan baik pada siswa, terutama di era sekarang Pak? Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya mau dijawab bingung, enggak dijawab juga bingung. Karena apa? Karena tantangan terbesar saat ini adalah pengaruh dari luar. Ya, pengaruh dari luar ini sangat luar biasa. Kadang mohon maaf ya, anak-anak SMK di sini kita tahu sendiri. SMK Nurul Jadid itu sangat luar biasa, apalagi SMP-nya. Ya, yang sangat luar biasa. Kenapa? Disiplinnya sangat luar biasa. Sehingga pengaruh dari luar itu yang membuat mereka itu tidak disiplin. Ya, sehingga itulah yang menjadi PR dan tantangan. Kadang mohon maaf, anak-anak itu datang dari rumah itu jam 6.30, ujung-ujung enggak nyampe sekolah. Itu tantangan. Itu nongkrong dulu biasanya kan, ngopi dulu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tantangannya itu, ya. Jadi dari luar ya Pak? Ya, kebanyakan dari luar. Jadi bagaimana cara Bapak untuk menghadapi siswa yang masih sulit untuk konsisten nih Pak? Oke, untuk siswa yang sulit konsisten, saya berusaha memberikan pendekatan yang lebih personal. Ya, saya berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Setidaknya memberikan motivasi dan memberikan contoh yang baik kepada mereka. Dari semua pembiasaan yang pernah Bapak ajarkan, mana yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter Islami siswa-siswi SMK Nurul Jadid, Pak? Nah, ini yang sangat berpengaruh dalam pembiasaan di SMK nih ya. Karena saya ada ngobrol dengan beberapa orang tua siswa yang mereka sampaikan seperti ini. Pembiasaan yang dilakukan di Nurul Jadid itu sangat luar biasa. Saya tanya, kenapa luar biasa? Salah satunya sholat. Yang biasanya anak saya itu susah banget disuruh sholat, ketika dengar saja azan itu langsung bergerak
untuk melaksanakan sholat. Itu yang sangat luar biasa. Lalu yang dulu anaknya jarang membaca Al-Quran, semenjak ada tugas dari saya setiap hari harus menghafal Al-Quran, mereka jadi semangat sehingga Al-Quran itu menjadi bacaan mereka setiap harinya. Jadi pembiasaan ini berpengaruh banyak ya Pak dalam siswa dan siswi. Banget ya, sangat berpengaruh. Tapi menurut Bapak, apakah pembiasaan ini juga berdampak di kehidupan siswa saat di luar sekolah atau kepada masyarakat sekitar? Tentu ya, kenapa? Karena pembiasaan yang diterapkan di sekolah dapat meluas ke kehidupan mereka di luar sekolah. Misalnya ya, ini misalnya siswa yang terbiasa dengan kebersihan di sekolah, atau siswa yang terbiasa dengan ibadahnya atau sholatnya berjamaah. Ini dilihat oleh tetangga dan sahabat mereka, sehingga ada, kemarin saya pernah juga ya disampaikan sama orang tua di Bengkong apa itu, pokoknya ada ya, karena melihat anaknya ini sering sholat berjamaah ya, sholat tepat waktu, yang mohon maaf orang tuanya yang selama ini sholatnya bolong-bolong jadi malu. Jadi sehingga membawa dampak ataupun kebiasaan baik bukan hanya untuk orang lain, terutama untuk keluarga sendiri. Jadi orang tuanya juga ikut-ikutan bersama-sama mereka. Itu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Bapak kan juga dikenal sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Bagaimana Bapak membagi waktu antara mengajar di sekolah dan aktivitas di kampus? Oke, baik. Kembali lagi di Quran surah Al-Asr. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Apa kata Allah? Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kalau kita tidak bisa membagi waktu kita dengan baik dan benar, maka kita akan termasuk orang yang rugi. Nah, mengatur waktu antara sekolah dan kampus memang tidak mudah. Saya sampaikan memang tidak mudah. Tetapi saya berusaha membuat jadwal yang terstruktur. Saya menggunakan waktu luang antara saya mengajar di sekolah, setelah itu saya pulang, saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Quran, Quran Center. Dan tidak lupa ya, doa dan dukungan yang sangat luar biasa dari keluarga. Jadi seperti itu. Apakah pengalaman Bapak sebagai dosen ini turut mempengaruhi cara Bapak untuk mengajari kepada siswa dan siswi tentang PAI? Kalaupun iya, apa contohnya Pak? Oke, baik. Pengalaman saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Quran ya, memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengajar. Saya di sini jadi lebih menekankan pentingnya bukan hanya pembelajaran, tapi teori-teori pendidikan dalam pembiasaan yang saya ajarkan di kampus. Saya banyak membahas tentang konsep-konsep pendidikan Islam, karakter, dan yang saya terapkan dalam praktik pengajaran di sekolah ini membantu siswa. Membantu siswa ngapain? Yaitu memahami secara lebih mendalam tentang mengapa pembiasaan itu sangatlah penting. Ya, karena pembiasaan itu akan kita lakukan berulang-ulang. Jadi kalau yang baik kita lakukan, dilihat pun juga akan baik pula. Dengan kesibukan tersebut, bagaimana Bapak tetap menjaga konsistensi Bapak dalam menjadi teladan bagi siswa? Konsistensinya adalah kunci. Kunci yaitu saya selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi siswa, baik di sekolah maupun di kampus. Dengan menjaga niat yang tulus untuk mendidik, saya merasa terbantu. Terbantu apa? Terbantu untuk konsisten. Selain itu, dukungan dari keluarga juga sangat penting. Karena kalau tanpa dukungan dari keluarga, kalau ibarat kata pepatah, seperti hidup tanpa cinta. Bagai taman tak berbunga. Jadi seperti itu. Ini terakhir nih Pak. Apanya yang terakhir tuh? Pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak sebagai guru PAI kepada siswa agar bisa istiqomah dalam menjalankan pembiasaan ini? Oke, ini pesan terakhir ya. Ya.
cuman pertanyaannya, bukan pesan terakhir. Habis ini nggak ada lagi kita kan? Pasti ada lagi ya? Pasti. Oke, baik. Pesan yang saya untuk siswa adalah jangan pernah ragu ya untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Istiqomah dalam menjalankan pembiasaan ini akan membawa hasil yang luar biasa. Walaupun terkadang kita merasa sulit, ingatlah ya bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan menuju yang namanya kebaikan akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari obrolan kita pada kesempatan hari ini, dapat kita ambil kesimpulan untuk agar kita selalu istiqomah dalam sholat dan juga membaca Al-Quran. Terima kasih kepada Bapak Kamarul Zaman yang telah menyediakan waktunya untuk hadir di segmen kita kali ini. Sekian dari kami, Nurul Jadid, Cerdas berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.